Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa di dalam sharing khotbah Minggu 30 Agustus 2020. Nah, tema kita hari ini adalah menang atas kuasa kegelapan yang diambil dari Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai 14 yang nanti akan kita baca di dalam pembahasan khotbah. Nah, di dalam khotbah kita hari ini kita akan belajar berbagai hal yang penting untuk kita ketahui tentang kuasa kegelapan. Nah, mari kita mulai dengan belajar peringatan Allah akan kuasa kegelapan yang terdapat di dalam ayatnya yang ke-9 dan juga ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Nah, dari dua ayat ini beberapa kali disebut kata kekejian. Nah, dari situ kita belajar peringatan Tuhan kepada kita tentang kuasa kegelapan adalah bahwa pekerjaan kuasa kegelapan adalah kekejian bagi Allah. Nah, kata kekejian dalam ayat tersebut dalam bahasa Ibraninya adalah toebah, artinya perbuatan yang sangat menjijikkan yang membuat Allah mual atau mau muntah melihatnya. Nah, Tuhan sangat jijik melihat kita kalau berhubungan dengan kuasa kegelapan melalui dukun-dukun atau orang pintar atau bagi orang Batak sering disebut dengan datu-datu. Dan Tuhan tidak mungkin dekat dengan orang yang terlibat dengan kuasa kegelapan. Karena itu dalam ayat ke-12 tadi dikatakan bahwa Tuhan akan menghalau mereka yang hidup dalam kuasa kegelapan, menghalau mereka dari persekutuan dengan Tuhan dan dengan umat Tuhan. Karena itu, mari kita tidak terlibat pekerjaan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, karena hal itu merupakan kekejian bagi Allah, yaitu hal yang sangat menjijikkan di hadapan Allah. Nah, sekarang mari kita belajar tentang pekerjaan kuasa kegelapan. Kita lihat pekerjaan kuasa kegelapan yang pertama di dalam ayatnya yang ke-10 bagian A yang berkata, "Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api." Nah, ayat tersebut menjelaskan tentang kebiasaan dari bangsa-bangsa kafir yang tidak mengenal Allah, yaitu mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api kepada dewa-dewa mereka, dan itu adalah pekerjaan kuasa kegelapan. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan pekerjaan kuasa kegelapan yang pertama adalah membunuh dan membinasakan manusia. Nah, iblis dengan kuasa kegelapannya sangat senang melihat orang-orang binasa. Seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 10 ayat 10 yang berkata, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Nah, pekerjaan iblis yang dilukiskan sebagai pencuri tersebut sangat bertolak belakang dengan pekerjaan Allah. Iblis atau pencuri tersebut ingin membinasakan kita, sementara Allah ingin memberikan kita hidup. Dan hidup yang diberikan itu adalah hidup yang kekal.
Puji Tuhan. Nah, sekarang mari kita belajar pekerjaan kuasa kegelapan yang kedua yang terdapat di dalam ayat yang ke-10 bagian B, juga ayat ke-11 dan ayat yang ke-14 yang berbunyi, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Nah, dari ayat-ayat tersebut kita belajar bahwa Tuhan ingin supaya kita tidak terlibat dengan pekerjaan kuasa kegelapan melalui orang-orang yang disebutkan di situ, seperti peramal, penelaah, penyihir, pemantera, roh peramal atau roh orang mati, atau di dalam budaya orang Batak sering dikenal dengan istilah hadatuon. Karena apa yang dikatakan oleh mereka itu bukan bersumber dari Allah, tapi bersumber dari iblis. Nah, dari sini kita belajar pekerjaan kuasa kegelapan yang kedua adalah bahwa kuasa kegelapan itu selalu menipu dan menyesatkan manusia melalui para dukun-dukun. Nah, apa yang keluar melalui para dukun tersebut, yaitu para datu-datu tadi, adalah merupakan bentuk penipuan dan penyesatan, karena apa yang dikatakan oleh mereka itu bersumber dari kuasa iblis yang adalah dusta. Seperti kata Yesus dalam Yohanes 8 ayat 44 bagian C, apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Perhatikan, ia atau iblis itu adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, karena itu jangan kita meminta petunjuk kepada mereka, yaitu para dukun atau para datu, karena pasti kita akan tertipu, karena di balik datu-datu atau dukun-dukun itu ada iblis sang bapa pendusta. Demikian juga kita tidak boleh untuk berkomunikasi atau minta petunjuk kepada arwah-arwah dari orang yang sudah mati. Karena Tuhan mengatakan tidak ada lagi hubungan antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang hidup tidak mungkin lagi bisa berkomunikasi dengan orang mati. Seperti dikatakan di dalam Ayub pasal 7 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Nah, perhatikan ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang sudah mati tidak akan muncul kembali ke dunia ini. Nah, seandainya ada seseorang yang dirasuk oleh roh yang mengaku-ngaku sebagai arwah dari kakek atau opung orang tersebut yang ingin menyampaikan pesan, maka dapat dipastikan bahwa roh yang berbicara melalui orang tersebut adalah roh setan yang menyamar sebagai arwah dari kakek atau opungnya tersebut. Karena itu, mari kita tidak berkomunikasi dengan arwah orang-orang mati karena Tuhan melarangnya, dan juga karena memang roh orang yang mati tersebut tidak mungkin bisa mengunjungi kita yang masih hidup. Nah, lain halnya ketika kita berdiri di depan peti jenazah dari saudara kita yang telah dipanggil oleh Tuhan, di mana kita mengetahui bahwa saudara kita ini adalah orang yang percaya kepada Yesus,
Lalu kita kadang-kadang mengekspresikan kalimat-kalimat seperti selamat jalan saudaraku sampai kita berjumpa di surga. Nah, ini bukan bentuk komunikasi dengan arwah daripada saudara kita itu, tetapi ini bentuk ekspresi kasih kita kepada dia dan kita rindu bertemu dengan dia nanti di surga yang berlaku bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, sekarang mari kita belajar bagian yang sangat penting sekali bagi kita sebagai anak-anak Allah, yaitu bagaimana mengalahkan kuasa kegelapan. Nah, mari kita baca khusus ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan ini berkata, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Nah, dari ayat itu kita belajar bahwa untuk menang atas iblis dan kuasa kegelapan, maka kita harus mengandalkan kuasa Tuhan. Dan kuasa Tuhan itu nyata dan akan memenuhi kita ketika kita hidup tidak bercela atau hidup dalam kekudusan. Puji Tuhan. Nah, hidup tidak bercela berarti hidup tidak di dalam dosa dan hidup tidak di dalam kuasa kegelapan atau memegang jimat-jimat yang merupakan channel bagi iblis atau kuasa kegelapan yang akan menggeranyangi kehidupan kita. Nah, di mana ada dosa, di mana ada jimat-jimat, maka di situ pasti akan ada kuasa kegelapan yang akan membayang-bayangi dalam hidup kita dan menggeranyangi kehidupan kita. Nah, hidup dalam kekudusan berarti kita hidup dekat dengan pribadi Allah, bersekutu dengan Allah, dan tunduk kepada maunya Allah. Nah, dalam kondisi hidup dekat dengan Allah dan tunduk kepada Allah, disitulah kita punya kuasa untuk menang atas iblis dan kuasa kegelapan. Seperti kata Yakobus pasal 4 ayat 7 yang berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Rahasia untuk menang terhadap kuasa iblis dan kuasa kegelapan adalah tunduk kepada Allah. Nah, dalam tunduk kepada Allah itu berarti kita hidup tidak bercela. Kita hidup dekat dengan Allah dan kita pasti bisa menang terhadap kuasa kegelapan seperti janji yang terdapat dalam Yakobus 4 ayat 7 tersebut. Dan hidup yang paling dekat dengan Allah adalah hidup di dalam Yesus yang tinggal dalam diri kita. Dan itu terjadi ketika kita percaya dan menerima Yesus dalam hidup kita. Nah, Yesus yang tinggal dalam hidup kita itulah yang membuat kita sangat dekat dengan Dia. Dan bahkan hubungan tanpa batas, tanpa jarak. Dan itu akan membuat kita menang atas kuasa kegelapan bersama dengan Yesus yang tinggal dalam diri kita. Nah, karena itu, saudara-saudara yang terkasih, pastikan bahwa Yesus hidup dalam hidup kita. Dan pastikan kita bersekutu dengan Yesus. Kita hidup kudus dan tidak bercela, sehingga kita akan tetap hidup dalam kemenangan atas kuasa kegelapan. Seperti kata Roma 8 ayat 37. Mari kita baca dan perhatikan dengan seksama. Kata firman Tuhan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia, yaitu Yesus yang telah mengasihi kita. Puji Tuhan, firman Tuhan ini menegaskan bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang di dalam Yesus yang tinggal dalam hidup
kita. Nah, kita bersyukur kalau kita memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita pasti akan menang atas iblis dan kuasa kegelapan. Karena tidak ada kuasa yang melebihi dari kuasa Yesus yang tinggal dalam hidup kita tersebut. Nah, kita sudah belajar bagian yang pertama tadi, peringatan Tuhan bahwa pekerjaan kuasa kegelapan adalah kekejian bagi Allah. Lalu kita belajar pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin membunuh dan membinasakan kita manusia. Lalu pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin menipu dan menyesatkan kita manusia. Lalu kita bersyukur ada janji Tuhan bahwa kita bisa mengalahkan kuasa kegelapan dan iblis itu dengan kita hidup tidak bercelah atau hidup dalam kekudusan. Dan hidup yang dimaksud itu adalah hidup di dalam Yesus, hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus yang tinggal dalam diri kita. Dan dengan tinggalnya Yesus dalam diri kita, kita pasti menang. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.